Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan sholat bagi yang uzur, yakni subbab tentang sholat di atas kendaraan ya. Ketika kita sedang berada di dalam kendaraan, bagaimana tata cara sholat yang seharusnya kita lakukan ya. Apakah boleh kita melaksanakan sholat di dalam kendaraan? Bagaimana dengan sholat yang kita lakukan, apakah harus sempurna dengan berdiri atau boleh sambil duduk? Kita akan bahas di sini ya. Sebelumnya kita awali dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai ya. Sholat di atas kendaraan ini dibagi menjadi dua macam, yakni sholat sunnah dan sholat fardu. Kalau sholat sunnah ya, sholat sunnah di dalam kendaraan ini hukumnya boleh walau bagaimanapun keadaannya. Hal ini didasarkan dalam sebuah riwayat dari Rasulullah ya Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya ke arah manapun ia menghadap. Jadi terkait dengan sholat sunnah di dalam kendaraan ini tidak ada masalah, hukumnya boleh gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan kemana saja kendaraan itu menghadap ya. Jadi mau dalam keadaan bagaimanapun, ketika sholat sunnah di dalam kendaraan itu boleh dilaksanakan. Kemudian yang kedua, sholat wajib di atas kendaraan ini tidak dibolehkan ya, kecuali ada uzur atau halangan yang syar'i, seperti tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraan ya misalnya. Terus dalam keadaan banjir misalnya, atau tanah berlumpur, hujan lebat ya, takut ketinggalan kendaraan misalnya. Jadi ketika ada uzur atau halangan syar'i yang menyebabkan kita tidak bisa turun dari kendaraan, maka kita diperbolehkan untuk melaksanakan sholat wajib di dalam kendaraan ya. Beda dengan yang sholat sunnah tadi, hukumnya boleh meski bagaimanapun keadaannya. Tapi kalau sholat wajib ini tidak boleh ya, kecuali ada uzur atau halangan syar'i. Nah, sholat fardu di atas kendaraan ini diperbolehkan jika ya dengan syarat yang pertama, mampu menghadap kiblat. Jadi jika kita di dalam kendaraan itu mampu sholat menghadap kiblat, mengerjakan sholat dengan sempurna ya, dengan catatan tempat sholat dalam kendaraan itu luas. Misal kita di dalam kereta, nah di salah satu gerbong kereta itu disediakan khusus musola misalnya. Nah, kita bisa tuh menghadap kiblat sholat dengan sempurna, maka diwajibkan untuk sholat fardu dengan gerakan sempurna ya, berdiri, ada ruku, sujud, tahiyat dan sebagainya. Tapi yang kedua, jika tidak mampu menghadap kiblat, misalnya di dalam bis tidak ada tempat untuk sholat dan berdesak-desakan gitu ya misalnya. Jadi kita boleh melaksanakan sholat sambil duduk ya. Jika tidak mampu menghadap kiblat, maka hendaknya ketika memulai takbiratul ihram pada saat kendaraan menghadap kiblat atau diperkirakan menghadap kiblat. Jadi yang disyaratkan ini hanya di awal ya, pada saat kita takbiratul ihram, diusahakan ketika takbiratul ihramnya itu menghadap kiblat. Misalnya seseorang itu lagi di dalam mobil itu melaju ke arah
mana? Misalnya utara, ya, mobil itu melaju ke arah utara, maka kita usahakan ketika takbiratul ihram kita menolehkan wajah, ya, dengan cara melaksanakan takbiratul ihram dengan menghadapkan wajah ke arah barat, ya, takbirnya kita menghadap ke arah barat, ke kiri gitu ya. Setelah itu kita boleh menghadap kemana mobil itu melaju, ya, kendaraan itu melaju. Jadi yang diperlukan di sini hanya pada saat takbiratul ihram untuk menghadap kiblatnya, hanya di awal, ya, pada saat takbiratul ihram. Sekarang kita lihat tata caranya bagaimana sih sholat di kendaraan, ya. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina al-mashriq wal maghrib. Allahumma naqqini min al-khataaya kama yunaqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsil khataaya bil ma'i ath-thalj wal barad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shitaa'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. Nah, ini ya, pada saat ruku badan agak ditundukkan sedikit, ya. Bacaannya bisa subhana rabbiyal azim, bisa subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli. Gitu ya. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Allahu Akbar. Rabbi firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Allahu Akbar. Nah, gerakan ketika sujud ini lebih dicondongkan lagi ke bawah. Jadi bedakan antara ruku itu hanya sedikit tunduknya, kemudian kalau sujud lebih ditundukkan lagi. Gitu ya, Mbak. Kita lanjutkan. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Doanya bisa subhana rabbiyal a'la atau sama seperti doa ketika ruku, ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu juga Rahmanirrahim. ya, ini di rakaat kedua sama seperti dengan rakaat yang pertama tadi. Setelah itu langsung tahiyat, duduk tahiyat, ya. Kita lihat, ya, pokoknya setelah satu rakaat tergantung sholatnya, ya. Kalau misalnya sholatnya 2 rakaat, ya berarti 2 rakaat. Setelah itu
duduk tasyahud akhir, dan kemudian salam. Gitu ya. Setelah ini nanti kalian bisa praktekkan bagaimana sholat sambil duduk. Cukup 1 rakaat saja yang kalian praktekkan.